Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita dari ruang tamu di rumah Nurul, di mana lokasi kebanyakan kejadian-kejadian aneh sering terjadi. Nah di sini kalau kalian lihat ini adalah salah satu tamu kami yang bisa lihat aja. Takut. Jadi seperti yang kalian lihat di kita, Nurul ini tuh sering ngalamin kejadian-kejadian aneh di rumahnya, dimulai dari dia ketempelan, ketindihan, dan lain-lain. Sebenarnya awalnya gadis biasa, cuman pas ada kayak perkemahan gitu dari SMA-nya, dia mulai bisa ngeliat hal-hal yang gak wajar gitu lah, hal-hal goib gitu yang gak mulai dari genderuwo, pocong, kuntilanak, tuyul, dan lain sebagainya. Nah pokoknya singkat cerita si Nurul itu semenjak itu ya jadi sering ngeliat aja, bahkan ketika dia sampai pulang kemah dia juga pernah kayak ketempelan, dan ada kejadian di tempat lokasi ini juga ketika dia tidur. Jadi selalu merasa kayak tercekik gitu, seperti ada yang melilit dia, dan ketika dia bangun selalu dalam keadaan kayang tuh. Jadi sekarang kita berdua lagi mau house tour, tapi berkedok menceritakan tentang ceritanya si Nurul. Nah di sini itu kita ada di dapur, dimana setiap waktu habis pulang kemah itu Nurul sering mengalami kejadian aneh, melihat hal-hal gaib. Ya, itu kayak di sudut-sudut ruangan gitu. Mungkin apa sih yang Nurul lihat tuh kayak bentuk apa gitu? Iya, jadi kalau dilihat ini kan ada meja makan ya. Di sini ada meja makan. Jadi kadang kalau misalnya makan tuh Nurul suka di sini. Terus dia tuh suka kayak ngerasain kayak sebelah sana itu kayak dari posisi Andin berdiri itu kayak selalu ada yang mantau dia gitu. Gue serem banget. Nah di sini tuh kan kalau di sini lampu gantung gitu ya. Kalau kelihatan nggak kelihatan. Nah itu dia tuh kalau misalnya lagi ngerasain aneh itu dia suka ngerasa kayak lampunya itu goyang-goyang dan semua furnitur di rumahnya itu goyang-goyang. Terus di sini kita jalan ke bagian dapur kotor. Ya, ini Nurul sering ngalamin apa nih di sini nih? Enggak sih. Nah, enggak. Alhamdulillah. Yaudah. Tapi di dapur di gudang ini tuh kayak banyak Ucap, gue juga takut. makhluk tidak. Di sini kita naik ke lantai 2. Ada teras. Ini mencekam banget itu. Iya. Di teras ini depannya itu kebanyakan pohon bambu dan memang sedikit berisik. Jadi di pohon bambu itu sering banyak sosok-sosok kuntilanak. Nah, selanjutnya bakal Andin yang cerita. Oke, di sini saya udah di lantai 2 rumahnya Nurul. Ini posisinya kayak sedikit berantakan, dan emang berdasarkan cerita Nurul tuh sering banget kayak ngelihat ada anak kecil yang kayak sembunyi-sembunyi di tumpukan baju kayak gini. Begitu. Apalagi di sini kan ada jemuran. Nih. Di sini ada jemuran baju gitu, seragam. Dia tuh suka kadang ngumpet-ngumpet dalam sini gitu. Nah, awalnya tuh kayak ya udah dulu ngerasa cuman kayak ini gue halusinasi aja kali ya gitu. Dan ini nih, kita spill dikit. Jadi kita ada di kamarnya Nurul. Ini lokasi kasur ketika dia bangun. Iya, di sini lokasi di mana Nurul suka kayang. Jadi dia kadang di sini terus dia kayang gitu. Terus kalau di sini itu dia ada pemandangan keluar. Nggak tahu bisa lihatin atau enggak. Terus itu di mana Nurul sering ngelihat wanita lagi duduk di situ. Jadi banyak banget kejadian yang Nurul alamin sebelum dia mengalami kejadian di mana dia melihat setan yang buruk yang ada di cerita itu. Dan ini di ruangan nggak kepake, biasanya dipakai Nurul buat kayak diem aja. Memang ruangan yang cukup pengap dan banyak hawa-hawa negatif. Jadi seperti yang kalian tahu, di sini kejadian di rumah ini tuh banyak kejadian yang membuat Nurul itu mengetahui kemampuan yang dia miliki. Ya, dan dia juga sempat konsul lah sama tantenya yang emang bisa ngeliat hal-hal goib juga. Ternyata kata tantenya itu udah kemampuan turun-temurun dari keluarga bapaknya. Katanya sih begitu. Kok tembus ini? Lanjut, kita open ke narasumber yang ada di ruang tamu.
Jadi sekarang itu di ruang tamu. Jadi Nurul itu ditempelin oleh sosok yang sangat jahat yang bernama Sanex. Ya pokoknya dia find out kalau ternyata tuh dia ngerasa nggak enak banget kalau tidur sampai bangun dalam posisi nggak wajar gitu, karena emang dia lagi ditempelin sama sosok yang bisa dibilang mitos namanya Sanex. Jadi tuh kayak hantu yang melambangkan kebencian dan kemarahan gitu. Iya. Jadi Sanex itu merupakan dulunya seorang pria yang meninggal. Jadi Sanex itu sebenarnya dulunya adalah seorang pria yang mati. Jadi Sanex itu merupakan pria biasa yang bernama Dayat. Ya, si Dayat ini dulu dijadiin tumbal oleh warganya. Itulah kenapa si Dayat ini tuh menjadi sosok yang pemarah. Karena dulu semasa hidupnya juga dia sering dibully dikarenakan dia yatim piatu dan malu untuk berbicara. Gitu. Jadi dia jadi Sanex dan jadi sosok yang jahat tuh dikarenakan pembulian yang dialami dan hal-hal yang dialami semasa hidupnya. Tambahan apa? Pesan moralnya adalah jangan ngebully orang, terus jangan dendam. Dan jangan tumbalin orang sembarangan. Tanpa Apalagi, alasan. ya, tanpa alasan. Tanpa Apalagi alasan. kan tumbal itu kan emang tidak baik ya, jadi jangan tumbalin orang. Isan mau ngomong? Nggak ada sih. Kalau pesannya sama kayak Alif gitu, jangan ngebully orang, itu intinya sih gitu aja. Sekian dari Trio Boy, saya Alif, Novi Pertama. Saya Nisa. Saya Nadif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.